Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Fatika Sari dari kelas PAI 2B. Untuk makalah fikih ini saya membuat video tentang fikih dan sumber hukum Islam. Materi kelompok 1. A. Pengertian fikih. Dari segi bahasa, perkataan fikih berasal dari akar kata fa, kof, dan ha yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu. Ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih yang disebut dengan hukum fikih. B. Pengertian sumber hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Kedua itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Quran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Pada prinsipnya, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan jihad-jihad baru. Di antara faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan dan pengembangan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosio-kultural serta politik dalam sebuah masyarakat dan negara. Sumber hukum Islam adalah asal hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa setiap muslim wajib mentaati atau mengikuti kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul, dan kehendak ulil amri, yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa. Dua pembahasan sumber utama hukum yaitu A. Al-Quran. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab para rasul Allah, dan kepada hari kiamat. B. Hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak manusia, wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. C. Hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. B. Bayan, yaitu as-sunnah menjelaskan terdapat ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. C. Sumber-sumber hukum Islam. A. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Menurut Abdul Wahab Khalaf, telah ditetapkan bahwa dalil syara yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan, maka harus dilaksanakan. Bila dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka harus dicari ke dalam sunnah. Bila dalam sunnah juga tidak ditemukan, maka harus dilihat apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut. Dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nas. B. Akal, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Ulama Mu'tazilah mendasari pandangannya dalam istinbat al-ahkam pada dalil akal sebagai urutan pertama, sebelum Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dasar pertimbangan Mu'tazilah menempatkan dalil akal pada urutan pertama karena dengan akallah manusia mengetahui Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dari kesimpulan semua itu adalah dari segi bahasa, perkataan fikih berasal dari kata fa, kof, dan ha yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu. Yang kedua,
Dalam bahasa Indonesia, kata hukum menurut Amir Syafirudin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota. Pada prinsipnya, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad baru. Sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran. Dengan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi hukum-hukum itikadiyah, hukum-hukum khuluqiyah, dan hukum-hukum amaliyah. Yang kedua sunnah, hukum yang terkandung di dalamnya adalah mu'akkid dan bayan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.